Indonesia pernah menjadi negara yang amat disegani di dunia, termasuk oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Citra Indonesia sebagai negara yang disegani muncul belasan tahun setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada 1945. Harus diakui, kondisi tersebut kontras bila dibandingkan dengan saat ini. Meski memiliki sumber daya alam yang berlimpah, posisi Indonesia masih ketergantungan dengan negara lain, terutama dalam bidang perekonomian. Indonesia di era Soekarno menjadi amat disegani. Kepiawaian diplomasi Soekarno saat itu mampu mengatasi segala gangguan dari luar yang berupaya menggerogoti kedaulatan NKRI. Hebatnya, Indonesia mampu diterima kedua negara besar yang terlibat Perang Dingin, yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat kurun waktu tahun 1953 sampai tahun 1963. Diterimanya Indonesia oleh dua negara adidaya itu merupakan buah dari politik bebas aktif yang diterapkan kepemimpinan Presiden Soekarno. Kedekatan Soekarno dengan Amerika Serikat diawali penembakan terhadap anggota lembaga intelijen Amerika Serikat, Central Intelligence Agency bernama Alan Pope. Alan Pope berhasil ditembak jatuh oleh tentara Indonesia di Pulau Morotai dan menimbulkan kepanikan pemimpin Amerika Serikat saat itu, Dwight Eisenhower atau Ike John, yang khawatir kedok Amerika Serikat dan CIA akan terbuka menjadi dalang atas pemberontakan separatisme di Indonesia. Peristiwa tertangkapnya Alan Pope menjadi tamparan keras bagi Amerika Serikat. Tentu saja bagi Soekarno ini kesempatan bagus untuk melakukan tawar-menawar dengan Amerika Serikat demi kepentingan dalam negeri. Apalagi Indonesia saat itu membutuhkan peralatan perang untuk menghadapi Belanda yang menduduki Irian Barat. Sementara itu Ike John berusaha maksimal mendekati Soekarno untuk membebaskan pilotnya yang berhasil ditangkap pihak tentara Indonesia. Upaya ini dilakukan dengan mengundang Soekarno ke negeri Paman Sam itu pada Juni tahun 1960. Proses tawar-menawar ini sangat alot hingga 4 tahun karena Soekarno tidak mau diatur oleh Ike John. Situasi mulai mencair ketika Ike John digantikan oleh John Kennedy memimpin Amerika Serikat. Kennedy lebih memahami kepribadian Soekarno yang kuat dan tidak suka didikte. Upaya pendekatan pribadi yang dilakukan John Kennedy ini akhirnya membawa hubungan persahabatan kedua pemimpin negara. Kennedy tidak hanya mengundang Soekarno pelesiran ke negaranya, lebih dari itu dia mengajak Soekarno mengunjungi pabrik pesawat Lockheed di California. Berkat kunjungan ini Soekarno dibantu dalam pembelian 10 pesawat Hercules tipe B yang terdiri atas 8 kargo dan 2 tanker. Pesawat Hercules itulah menjadi cikal bakal lahirnya armada Hercules bagi AURI sekarang TNI AU. Pendekatan yang dilakukan John Kennedy akhirnya mampu meluluhkan Soekarno yang ditandai pembebasan Alan Pope. Pembebasan dilakukan secara diam-diam Februari tahun 1962 saat subuh. Hasil positif lainnya dari tawar-menawar hasil penangkapan Alan Pope, Amerika Serikat akhirnya menyudahi embargo ekonomi dan menyuntik dana ke Indonesia, termasuk menggelontorkan 37.000 ton beras dan ratusan persenjataan yang dibutuhkan Indonesia saat itu. Tawar-menawar ini berhasil mempertontonkan sebuah diplomasi dan negosiasi tingkat tinggi dua pemimpin negara yang berhasil mengangkat nama Indonesia di mata Amerika Serikat. Sementara itu kedekatan Indonesia dengan Uni Soviet semakin intensif. Kedekatan itu terkait sikap politik Nasakom Soekarno. Kedekatan hubungan kedua negara ini ditandai dengan mengalirnya bantuan dari Uni Soviet termasuk berbagai kebutuhan militer. Bahkan hubungan mesra kedua negara ini dibuktikan dengan dukungan penuh Uni Soviet ke Indonesia ketika kekuatan Indonesia melakukan penyerangan ke Malaysia 1963. Penyerangan ini didasari adanya keinginan Federasi Malaysia atau dikenal dengan Persekutuan Tanah Melayu tahun 1961. Konsep Federasi Malaysia merupakan penggabungan Brunei, Sabah dan Sarawak. Konsep ini dianggap melanggar persetujuan Manila, yaitu sebuah persetujuan berasal dari inisiatif Diosdado Macapagal yang ditandatangani pada tanggal 31 Juli tahun 1963 oleh Federasi Malaysia, Republik Indonesia dan Republik Filipina dalam pertemuan dari tanggal 7 sampai tanggal 11 Juni tahun 1963 di Manila. Federasi Malaysia dianggap Soekarno sebagai akal-akalan Inggris untuk mempertahankan neokolonialismenya dengan maksud menggencet Indonesia di segala bidang, khususnya ekonomi. Berkat penggunaan hak veto Uni Soviet di rapat PBB, akhirnya lembaga internasional itu gagal mengeluarkan resolusi atas penyerangan tersebut. Salah satu keberhasilan Soekarno memanfaatkan situasi Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat tahun 1953 sampai tahun 1963 demi kepentingan Indonesia ketika mengusir Belanda dari pendudukan Irian Barat.
Bermodal kecerdikannya, Soekarno mengatakan kepada pihak Amerika Serikat bahwa Indonesia akan dibantu Uni Soviet untuk mengusir Belanda dari Irian Barat. Rupanya upaya Soekarno ini membuahkan hasil. John Kennedy selaku pemimpin Amerika Serikat saat itu langsung meminta Belanda sebagai salah satu negara sekutunya untuk hengkang dari Irian Barat.